Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan Kitabus Shalah yang diambil dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah. Dan kita masih dalam pembahasan terkait dengan masalah adzan dan muadzin. Dan insyaallah taala di kesempatan sore hari ini kita akan mengambil pembahasan yaitu ma yustahabbu liman sami'al adzan. Ma yustahabbu liman sami'al adzan. Hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang mendengarkan azan, ya, hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang mendengarkan azan. Nah, maka di sini akan disebutkan oleh penulis beberapa hal yang disunnahkan bagi orang yang mendengarkan azan. Yang pertama, dari hal yang disunnahkan bagi orang yang mendengarkan azan adalah at-tardidu sirran khalfal muadzin, yaitu mengulangi secara sir, ya, seorang ketika mendengarkan azan maka dia mengikuti atau mengulangi lafaz azan yang diucapkan oleh muadzin, ya, dia mengulangi lafaz azan yang diucapkan oleh muadzin. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang mendengarkan azan, ya. Ini sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muazzin." Apabila kalian mendengarkan an-nida, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ya, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Nah, maka ini tuntunan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan di sini bahwa fa idza qala al muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah falyakul la haula wala quwata illa billah. Apabila muadzin itu mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka hendaknya dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang mendengarkan azan maka dia mengikuti ucapan muadzin kecuali kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ya. Kecuali kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau muadzin itu mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, ya, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar. Maka hendaknya juga kalian atau salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Jadi ketika dia mendengarkan muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka dia juga mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ketika muadzinnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, dan seterusnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Tsumma qala hayya 'alas shalah. Kemudian ketika muadzin itu mengatakan hayya 'alas shalah, maka ya orang yang mendengarkannya itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, maka dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah. Kemudian ketika muadzin itu mengatakan hayya 'alal falah, maka dia juga mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya, ketika muadzinnya mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, dia juga mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka dia juga mengikutinya. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, ya, siapa yang mengucapkan kalimat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dakhala al-jannah, pasti dia akan masuk surga. Ya, pasti dia akan masuk surga. Maka ini subhanallah keutamaan orang yang menjawab azan. Ya, keutamaan orang yang menjawab azan, tak kala dia menjawab azan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan jawaban di waktu subuh, karena di waktu subuh itu ada tambahan yang disebut dengan at-taswib, yaitu as-salatu khairum minan naum. Ya, ketika muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka dia juga mengikuti as-salatu khairum minan naum. Ya, tidak sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian orang, ya, ketika dia menjawab adzan as-salatu khairum minan naum, maka dia menjawab ya sadaqata wa bararta, ya, sebagaimana di sebagian orang ketika ya menjawab muadzin as-salatu khairum minan naum, maka dia jawab ya sadaqata wa bararta. Ya, maka ini tidak benar. Ya, kenapa? Fala yathbutu fihi haditsun sahih. Karena ini tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Maka ketika muadzin itu mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka kita juga mengatakan as-salatu khairum minan naum tanpa mengatakan sadaqata wa bararta. Ya. Maka kesimpulannya di sini ya terkait dengan hal tersebut tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjawab sadaqata wa bararta. Kemudian di kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan juga asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu juga ada jawaban yang lain yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis yang sahih, ya, berdasarkan hadis yang sahih ada jawaban yang lain, ya, disebutkan di sini faidah yakfi fi ijabatil muadzini bisyahadatain ayyakula wa ana, ya, wa ana atau wa ana ashhad. Jadi ini bisa juga kita menjawab
kalimat asyhadu an la ilaha illallah dengan wa ana. Ya, dengan wa ana atau wa ana asyhad. Ya. Jadi jawaban asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu ada dua. Ya, pertama bisa kita ikuti asyhadu an la ilaha illallah, ya, demikian juga asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau bisa kita menjawab dengan kata wa ana. Jadi ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita jawab wa ana. Ya, atau wa ana asyhad. Maksudnya saya juga mempersaksikan. Saya juga mempersaksikan. Nah, ini berdasarkan hadis, ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Disebutkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa beliau duduk di atas mimbar. Wa adzanal muadzin. Lalu ada seorang muadzin yang azan. Qala Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, tentunya dia muadzin seperti biasa. Dia mulai dengan Allahu akbar, Allahu akbar. Qala Muawiyah, maka Muawiyah mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Qala, kemudian muadzin itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Faqala Muawiyah, maka Muawiyah mengatakan wa ana. Ya, wa ana. Ya, begitu muadzinnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka Muawiyah mengatakan wa ana. Faqala asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu muadzinnya mengatakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, faqala Muawiyah, maka Muawiyah mengatakan wa ana. Nah, jadi jawab juga dengan wa ana. Falamma qadat ta'dzin, begitu selesai adzan, qala, kata Muawiyah, ayyuhan nas, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis hina adzana al-muadzinu ma yaqulu ma sami'tu minni mimma qalati. Ya, begitu selesai adzan, maka Muawiyah bin Abi Sufyan berkata kepada manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis. Sungguhnya saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, di majelis ini. Hina adzana al-muadzin, ketika muadzin adzan, yaqulu ma sami'tum minni mimma qalati. Beliau berkata sesuai dengan apa yang kalian dengarkan dariku, dari ucapanku tadi. Ya, ini maksudnya begitu, ya. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka ya Nabi mengatakan wa ana. Ya, begitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka muadzin Rasulullah juga mengatakan wa ana. Dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka terkait dengan menjawab adzan, ya, terkait dengan menjawab adzan, pertama kita ikuti sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dijawab dengan, ya, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua, ya, dari cara menjawab muadzin, yaitu, ya, mengucapkan sebagaimana ucapan muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Kemudian ketika mengatakan atau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ya, dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita mengatakan wa ana. Ya. Jadi muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan wa ana. Asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan wa ana. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita katakan wa ana. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita katakan wa ana. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Maka ini yang kedua, ya, ini yang kedua dari cara menjawab muadzin. Ya, kemudian yang ketiga,
terkait dengan menjawab at-taswib. At-taswib itu artinya as-salatu khairum minan naum. Ya, at-taswib ini adalah kalimat as-salatu khairun minan naum. Ketika muadzin mengucapkan kata taswib, yaitu as-salatu khairum minan naum, maka kita menjawab dengan kalimat itu juga. Ya, kita menjawab dengan kalimat itu juga, yaitu ya as-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum. Nah, tanpa atau tidak menjawab dengan kalimat sadaqata wa bararta. Ya, memang maknanya baik. Ya, sadaqta itu maksudnya engkau benar, wa bararta ya engkau ya berbuat baik. Ya, tapi sekali lagi ibadah itu harus dibangun di atas dalil. Maka tidak boleh kita mengada-ada sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ya hal yang pertama yang disunahkan di dalam azan, yaitu mengikuti ya ucapan muadzin, ya mengikuti ucapan muadzin. Nah, kemudian yang kedua dari ya hal yang disunahkan di dalam azan, ya dari hal yang disunahkan di dalam azan yang kedua adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa su'alul wasilati lahu ba'da faraghil muadzin. Ya, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta wasilah untuk beliau setelah selesai azan. Ya, jadi bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta wasilah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam setelah selesai azan. Ya, setelah selesai azan. Nah, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzin. Ya, Abdullah bin Amr mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sami'tumul muadzin. Ya, kalau kalian mendengarkan muadzin faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ya, thumma sallu alayya, kemudian kalian bersalawat kepadaku. Ya, kemudian kalian bersalawat kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyran, karena siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Thumma salullaha lil wasilah, kemudian mintalah al-wasilah untuk saya kepada Allah. Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li'abdin min ibadillah, karena itu merupakan satu kedudukan, satu tempat di surga yang tidak layak ditempati kecuali hamba dari hamba-hamba Allah. Fa arju an akuna ana huwa, dan saya berharap, ya saya berharap sayalah yang akan menempati tempat tersebut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman sa'alallaha liyal wasilah halat alaihi syafa'ah, siapa yang meminta wasilah untukku maka halal baginya syafaatku, halal baginya syafaatku. Ya, jadi ketika kita mengikuti muadzin lalu kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian membaca doa. Nah, ini doanya yang disebutkan di sini dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Naam. Man qala hina yasma'un nida. Siapa yang mengucapkan ketika dia mendengarkan adzan, ya. Maksudnya setelah dia mendengarkan adzan, dia ucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan, ya, siapa yang mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wah, ya, ya Allah, pemilik seruan yang mulia ini, yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan, ya, dan salat yang akan ditegakkan, ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berilah kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan al-fadilah, karunia. Wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah, dan bangkitkanlah dia, ya, di tempat yang terpuji alladzi wa'adtah, yang engkau telah janjikan. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Maka di sini kesimpulannya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang itu mendengarkan adzan, maka pertama dia ikuti ucapan muadzin, ya, dia ikuti ucapan muadzin. Setelah itu dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian setelah itu dia baca doa ini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Sampai di sini saja. Ya, sampai di sini saja. Ya, karena itu tidak ada tambahan, ya. Wasyaraka wad darajal aliyata. Ya, innaka la tukhliful mi'ad. Ini tambahan yang lemah, ya. Tidak ada sumber yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena itu yang sahih sampai di kata wa'adta saja, ya, sampai di kata wa'adta. Nah, maka siapa yang mengucapkan kalimat ini, halal bagiku halal baginya syafaatku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membaca doa ini hanyalah orang yang mendengarkan adzan. Hanyalah orang yang mendengarkan adzan. Adapun muadzin, maka dia tidak membaca doa selesai adzan. Dan ini kekeliruan, ya, sebagian muadzin setelah dia adzan, ya, maka dia yang membaca doa selesai adzan. Padahal sebenarnya yang membaca itu adalah orang yang mendengarkan adzan. Nah, ini doa yang pertama. Ini doa yang pertama dari doa adzan. Nah, doa yang kedua, ya, doa yang kedua, ya, adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin, siapa yang mengucapkan ketika mendengarkan adzan, ya, siapa yang mengucapkan ketika dia mendengarkan adzan, apa yang dia ucapkan, ya, apa yang dia ucapkan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, dia baca doa ini, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula.
Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendengarkan azan lalu dia baca, ya, maksudnya setelah selesai dia baca dari azan, dia baca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dia baca ini, kemudian dia baca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Nah, dia baca sampai di situ. Apa yang akan didapatkan orang yang membaca ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, subhanallah. Jadi ketika seorang itu membaca, ya, doa, apakah yang pertama atau yang kedua, ya, dia baca tadi Allahumma bersalawat, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya, atau dia baca wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ya, kalau dia baca doa yang pertama, kata Nabi, halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku. Dia baca doa yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ini merupakan amalan yang ringan tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sunnah yang kedua, yaitu membaca doa selesai azan. Ya. Kemudian sunnah yang ketiga adalah ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah. Berdoa antara azan dan iqamah. Ini doa di sini maksudnya doa umum. Kalau tadi doa khusus setelah selesai azan. Ya, doa setelah selesai azan. Tapi kalau ini doa umum, ya, doa umum. Ya, yaitu berdoa antara azan dan iqamah. Ya, doa antara azan dan iqamah. Kenapa dianjurkan untuk berdoa di antara azan dan iqamah? Ya, di sini dikatakan li'anna ad-du'a hina idzin mustajabun. Karena doa saat itu sangatlah mustajabah. Ya. Jadi doa saat itu sangat mustajabah. Ya. Fa'an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adani wal iqamah. Ya. Doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Ya, Masya Allah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya doa antara azan dan iqamah itu tidaklah tertolak. Dalam riwayat yang lain, fad'u, maka berdoalah kalian saat itu. Ya, maka berdoalah kalian dalam atau saat itu. Nah, dalam riwayat, ya, Ibnu Umar atau Abdullah bin Amr, ya, beda antara Ibnu Umar dengan Abdullah bin Amr. Dalam riwayat Abdullah bin Amr, anna rajulan qala, ada seorang yang berkata, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal muadzinina yufaddilunana. Sungguhnya para muadzin itu telah mendahului kami, ya, dalam keutamaan. Ya, kita sudah sebutkan keutamaan muadzin di pertemuan yang lalu. Ya, tidak ada yang mendengarkan suaranya, ya, baik itu yang basah maupun yang kering, jin dan manusia, kecuali nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Demikian juga, ya, para muadzin itu adalah orang yang panjang-panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Ya, dan banyak keutamaan yang sudah kita sebutkan. Ya, maka ada orang yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal muadzinina yufaddilunana. Para muadzin itu mendahului kami dengan keutamaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qul kama yaqulun." Ya, ucapkanlah sebagaimana ucapan mereka. Ya, maksudnya jawab azan. Ya, jawab azan. Ya. Fa idzan tahaita, kalau kamu sudah selesai dari menjawab azan, fasal tu'tah. Mintalah kepada Allah, tu'tah, pasti kamu akan dikasih. Subhanallah. Ini dua hadis menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang berdoa antara azan dan iqamah. Ya, hadis yang pertama mengatakan, ya, doa di antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Hadis yang kedua mengatakan bahwasanya, ya, mintalah, tu'tah, pasti kamu akan dikasih. Ya, pasti kamu akan dikasih. Maka ini, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa, ya, sunnah yang sangat dianjurkan ketika mendengarkan azan. Kemudian di sini ada hal yang diingatkan juga. Ya. Ada hal yang diingatkan oleh penulis di sini, yaitu an-nahyu, ya, an-nahyu anil khuruji minal masjidi ba'dal adzan. Ya. Larangan keluar dari masjid setelah azan. An-nahyu anil khuruji minal masjidi ba'dal adzan. Larangan untuk keluar dari masjid, ya, setelah azan. Nah, kemudian beliau membawakan di sini athar. Ya. Beliau membawakan athar. Fa'an Abi Sya'tha qala kunna qu'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah fa'adzana al-mu'adzin faqama rajulun minal masjidi yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid faqala Abu Hurairah amma hadha faqad asa Abul Qasim. Ya, dari Abu Sya'tha beliau berkata, kunna qu'udan fil masjid ma'a Abi Hurairah. Dulu kami pernah duduk di masjid bersama dengan Abu Hurairah. Ya. Fa'adzana al-mu'adzin, maka muadzin pun azan. Ya. Maka muadzin pun azan. Faqama rajulun, maka ada seorang yang berdiri. Ya. Faqama rajulun minal masjid, maka ada seorang yang berdiri dari masjid. Yamshi, dia keluar. Ya. Berjalan keluar. Ya. Fa'atba'ahu Abu Hurairah, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengikuti dia dengan basarahu, dengan pandangannya. Dengan pandangannya. Abu Hurairah melihat-lihat orang itu, terus diikuti dengan pandangan. Hatta kharaja minal masjid, sampai orang itu keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah berkata, amma hadza, adapun orang ini, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang ini, kata Abu Hurairah, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim itu kunyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kunyah Nabi itu adalah Abul Qasim. Ya. Jadi kata Abu Hurairah, orang ini telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, fi karahatul khuruji minal masjidi ba'dal adhan hatta yusalliyal maktubah illa li'udhrin. Di dalam hadis ini terdapat keterangan, ya, makruhnya seorang itu keluar dari masjid setelah azan sampai selesai salat. Ya, wajib. Sampai selesai salat wajib illa li'udhrin, kecuali dengan adanya udzur, ya, kecuali dengan adanya udzur, misalnya, ya, batal wudunya, ya, dia mau wudu, ya, maka tidak ada masalah, dia keluar kemudian dia kembali, ya, dia keluar kemudian dia kembali. Hanya saja sebagian ulama mengatakan kalau dia
keluar setelah adzan itu lebih bagus daripada keluar saat adzan. Ya. Ya, daripada keluar saat adzan. Kenapa? Karena kalau dia keluar saat adzan itu menyerupai syaitan. Ya, menyerupai syaitan. Nah, tapi kalau misalnya di masjidnya itu ya diketahui bahwasanya pas selesai adzan langsung iqamah, ya, maka tidak ada masalah. Ya, dia keluar saat adzan. Ya, tapi kalau misalnya dia tahu bahwasanya ini ada jeda misalnya 10 menit, ya, maka nanti selesai adzan baru dia keluar. Itu lebih bagusnya daripada dia keluar ya saat adzan. Nah, kemudian di sini dikatakan, qultu, kata penulis, wala yakhruju illa li darurah kal wudu'i awil ghusli wa nahwi. Maka janganlah seorang itu keluar, ya, janganlah seorang itu tidak boleh keluar illa li darurah, kecuali dengan alasan darurat, kal wudu'i, seperti berwudu, ya, awil ghusli, atau dia mandi, mau mandi mungkin, ya, atau wa nahwi, dan udzur yang lain, ya. Wa qad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ma uqimatis salatu wa uddilat as-sufufu faghtasala thumma raja'a. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar, ya, padahal salat sudah diiqamah, ya, wa uddilatis sufuf, saf-saf sudah diluruskan, kemudian beliau keluar mandi, kemudian beliau kembali, ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, boleh kalau ada uzur. Di sini mungkin perlu diingatkan, ya, sebagian perempuan, ya, walaupun ini sudah disebutkan di pekan lalu, ya, sebagian akhwat, ya, mungkin memahami bahwasanya salat di rumah itu lebih utama daripada salat di masjid, sehingga habis taklim keluar, ya, pulang tanpa salat isya, padahal mungkin, ya, memungkinkan untuk salat isya di masjid, maka dia salat isya saja di masjid bersama dengan jamaah, ya. Pertama, untuk mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Yang kedua, kalau itu dia lakukan, maka itu akan menimbulkan fitnah. Apalagi kalau di sekitarnya ada orang awam, ya, kemudian dilihat ini kenapa selesai taklim, ya, adzan justru keluar. Ya, maka di sini dikatakan bahwa tidak boleh keluar setelah adzan kecuali dengan alasan yang darurat seperti wudu atau selainnya, ya, Nah, maka ini, ya, perkara yang penting untuk diperhatikan. Tidak boleh seorang keluar setelah adzan, ya, kecuali adanya darurat, ya, kecuali ada darurat. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian sedikit di sini ada kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh muadzin, ya. Pertama, ya, dia memanjangkan suara adzan melebihi kadarnya. Ya, ada orang yang adzan, ya, sampai meliuk-liuk, ya, mungkin karena suaranya panjang, nafasnya panjang, akhirnya panjang sekali caranya adzan. Maka ini, ya, tentunya adalah hal yang tidak dibenarkan, ya. Tidak apa-apa, ya, dipanjangkan sedikit, ya, tapi juga tidak melebihi, ya, ketentuan. Yang kedua, ya, di antara kesalahan adzan adalah ziyadatu lafzati sayyidina, ya, yaitu adanya tambahan kata sayyidina di kalimat asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna muhammadar rasulullah, di kalimat syahadat. Maka ini tidak ada tuntunannya. Misalnya asyhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah, ya, maka ini tidak dibolehkan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, at-tasabih wa tawashih wa nahwa dzalik atau wa nahwu dzalik qabla al-adzan,
membaca tasbih, ya, atau kalimat-kalimat yang lain, ya, sebelum adzan, ya. Malah ada biasa justru baca ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, ya, sebelum adzan. Maka ini merupakan kesalahan. Tidak boleh seorang melakukan hal tersebut, ya, tidak boleh seorang melakukan hal tersebut. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, al-jahru bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu menjaharkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita sebutkan tadi sebelum adzan, ya, menjaharkan salawat, ya. Maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan, hal yang tidak dibolehkan. Nah, itu termasuk kekeliruan di dalam adzan. Nah, demikian juga di antara kekeliruan adalah tarkul adzanil awal lil fajar, ya, meninggalkan adzan, ya, pertama di waktu subuh. Nah, kita sudah sebutkan pertemuan sebelumnya bahwasanya di waktu subuh itu 2 kali adzan sebenarnya, ya, 2 kali adzan. Ada adzan untuk membangunkan dan ada adzan ketika, ya, sudah masuk waktu, ya, sebagaimana yang dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga masih terus, ya, berlanjut di 2 kota suci, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Ketika kita berada di sana maka kita mendengarkan adzan 2 kali, ya, mendengarkan adzan 2 kali. Nah, maka ini beberapa kesalahan yang terjadi di saat adzan, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang terakhir terkait dengan iqamah, ini ada pembahasan juga tentang iqamah, ya, secara ringkas bahwa iqamah itu tidak diikuti, ya, tidak dijawab, beda dengan adzan, ya. Kemudian di sini mata yuqimul shalah, kapan, ya, kapan ditegakkan iqamah, ya, kapan ditegakkan iqamah. Ini penting untuk dibahas. Kapan ditegakkan iqamah, ya. Dikatakan di sini al-aslu alla yuqima illa ra'al imam. Asalnya iqamah itu tidak ditegakkan kecuali sudah melihat imam. Jadi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi iqamah itu tidak ditegakkan kecuali sudah melihat imam, ya. Maksudnya kalau di masjid ada imam rawatib, ya, sudah keluar dari kamarnya misalnya, atau dia sudah ada, ya, dari rumahnya, barulah di iqamah atau dia kasih kode, ya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, beliau berkata, kana Bilal yu'adzinu idza dahadat, ya, Bilal itu adzan, ya, Bilal adzan, fala yuqimu hatta yakhrujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak mengiqamah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Fa idza kharaja aqama as-salata hina yarah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar maka beliau, ya, iqamah, ya, beliau iqamah. Maka disinilah, ya, kesalahan yang banyak terjadi di masa sekarang, ya, kesalahan yang banyak terjadi di masa sekarang. Apa itu? Hak imam diambil oleh jam digital, ya. Iqamah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, atau adzan itu haknya muadzin, iqamah itu haknya imam, ya, haknya imam, ya. Makanya tidak boleh iqamah tanpa, ya, persetujuan dari imam. Itu asalnya. Apalagi kalau di masjid itu ada imam rawatib, maka tidak boleh orang asal sembarang iqamah, ya, tidak boleh, harus dengan persetujuan, ya, persetujuan imam, ya. Dan inilah yang terjadi kesalahan, sehingga apa? Kita lihat belum datang imamnya sudah iqamah, akhirnya apa? Baku dorong-dorong,
Ya, kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau misalnya ya sudah ada imamnya, tidak ada lagi orang yang salat rawatib, tapi karena ya jam digitalnya belum menunjukkan angka 10 di hitungan detiknya, belum iqamah. Ya, belum iqamah. Ini semua adalah hal yang hendaknya diperbaiki. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya pengaturan jarak seperti itu bukanlah hal yang dilarang, tapi ya sebaiknya bukan itu yang menjadi patokan. Ya, bukan itu yang menjadi patokan. Ya, iqamah ketika sudah ada imam atau persetujuan imam. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan manusia itu berdiri? Ya. Kapan manusia berdiri? Ya. Idza lam yakunil imamu ma'ahum fil masjid. Kalau di masjid itu tidak ada imam, ya, fasunnatu alla yakumu hatta yarauhu. Ya, aqamal muadzinu aw lam yakum. Maka sunnahnya dia tidak berdiri sampai dia melihat imam. Ya, maksudnya kalau imamnya di luar, misalnya datang dari luar, ya, datang dari luar, mungkin dia tinggalnya di luar, ya, dia lihat imam sudah datang, ya, maka disitulah manusia berdiri, ya, berdiri. Apakah muadzin iqamah atau belum? Ya, tapi ketika dia sudah lihat imam, dia langsung berdiri, atau mereka langsung berdiri. Wa hadza qaulul jumhur, ini pendapat jumhur ulama. Ya, ini pendapat jumhur ulama berdasarkan ya hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni." Apabila salat sudah diiqamah, maka jangan kalian berdiri sampai kalian melihat saya. Ya, jangan kalian berdiri sampai kalian melihat saya. Ini ya salat ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, idza kana al-imamu ma'ahum fil masjid. Ya. Kalau imam itu ada di masjid, jadi kalau imamnya salat di masjid bersama dengan kita, misalnya salat sunnahnya bersama dengan kita. Kalau tadi kan imamnya tidak ada, maksudnya imamnya salat di luar, salat di rumahnya, mungkin salat sunnah di rumahnya, maka begitu melihat imam langsung berdiri. Ya, kalau ini yang kedua, kalau imamnya tidak ada, ya, imamnya tidak salat di masjid. Fadhahaba Syafi'i wal aktsarun annahum la yakumuna illa ba'dal faraghi minal iqamah. Ya, sebagian Imam Syafi'i dan kebanyakan ya dari mereka kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa kalau imam itu ada di masjid, maka hendaknya tidak berdiri sampai setelah selesai iqamah, Nah, ini pendapat ya Imam Syafi'i dan pengikut beliau. Namun wallahu taala alam, ya, pendapat yang paling kuat di sini bahwa pendapat yang pertama, yaitu ketika melihat imam dan memang kita yakin bahwasanya imamnya ya sudah salat di rumahnya, maka ya manusia berdiri saat itu. Ya, cuma yang jadi masalah di masa sekarang banyak masjid yang tidak memiliki imam rawatib. Ya, tidak memiliki imam rawatib. Nah, wallahu taala alam. Dengan ini selesai tentang masalah adzan dan iqamah. Insyaallah taala pembahasan selanjutnya ya kita akan masuk di pembahasan syarat-syarat sahnya salat, ya. Jadi sudah selesai tentang adzan, selesai iqamah, ya, demikian juga ya pembahasan sebelumnya. Maka insyaallah kita akan masuk pada syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya ya salat. Saya kira ini mungkin yang bisa kita kaji di sore hari ini, ya. Dan sebelum kita tutup, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan.